Dalam 30 tahun belakangan ini di Indonesia salah satu gejala yang paling menonjol itu adalah munculnya kelompok-kelompok yang ingin kaum muslim Indonesia itu menganut atau menjalankan Islam yang murni, ya. Kalau kita bicara Islam yang murni, itu kita berbicara tentang Islam Salafi, ya. Islam Salafi itu apa? Yaitu Islam yang sebagaimana yang dipraktekkan oleh para Salafi, kaum Salaf, yaitu sahabat Nabi itu. Kaum Salafi. Jadi kaum Salafi ini tujuan pokoknya adalah bahwa pertama gagasan mereka adalah bahwa Islam yang paling baik, yang paling sempurna itu adalah Islam yang dipraktekkan oleh para sahabat, kaum Salaf gitu. Islam yang murni, Islam yang belum tercampur dengan tradisi lokal dan macam-macam gitu. Ya, Islam yang belum bermazhab gitu. Karena pada masa kaum Salafi, para sahabat itu memang belum ada aliran-aliran gitu. Islam belum ada mazhab fikih dan seterusnya itu. Walaupun kemudian Islam pada masa Salafi itu ya masih terbatas pada Islam di Makkah dan di Madinah gitu. Islam yang belum berinteraksi, Islam yang belum teruji bertemu dengan budaya-budaya yang lebih kompleks begitu, katakanlah begitu. Nah, tapi kaum Salafi ini sendiri spektrumnya juga luas, mulai dari yang moderat, Salafi yang moderat yang ingin memurnikan Islam tapi dengan cara-cara damai, sampai kepada Salafi yang lebih radikal gitu. Salafi yang lebih radikal, dan termasuk yang radikal itu adalah kaum Wahabi, Wahabiyah ya. Wahabiyah atau Wahabisme yang muncul di di Arabia, semenanjung Arabia pada akhir abad 18 dan terus berkembang melalui kekuatan senjata, yaitu diantara terjadi kolaborasi antara pendiri gerakan Wahabiyah yaitu Muhammad bin Abdul Wahab dengan Raja Ibnu Saud yang kemudian mereka menyerbu Mekah dan Madinah dan membebaskan Mekah dan Madinah itu dari apa yang mereka sebut sebagai bid'ah dan dalam rangka pemurnian gitu. Nah, meskipun sejak dari dulu atau setidaknya 30 tahun terakhir berbagai orang, berbagai individu dan bahkan lembaga ya ingin menyebarkan Islam yang murni, Islam yang ala Wahabi di Indonesia, tapi dalam pengamatan saya mereka gagal. Tidak banyak orang Indonesia, Muslim Indonesia yang tertarik pada paham Wahabiyah karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah bahwa Islam yang ingin disebarkan oleh kaum Wahabi ini adalah Islam yang menurut saya sering sebut sebagai Islam yang primitif, Islam yang sederhana gitu. Islam yang sangat sederhana lah. Sedangkan kaum muslim Indonesia itu ingin mengamalkan Islam yang sophisticated, Islam yang canggih, atau Islam yang saya sebut dengan Islam berbunga-bunga, flowery Islam. Tidak cukup hanya dengan sholat wajib, tidak cukup hanya dengan misalnya ibadah wajib mahdoh yang lain gitu, tapi juga dengan tambahan-tambahan. Orang Islam Indonesia itu senang misalnya ziarah ke kuburan, misalnya ziarah ke leluhurnya atau kepada orang yang dihormatinya, kiainya dan seterusnya. Padahal Wahabi nggak suka itu, ziarah ke kuburan itu dianggap menjurus kepada musyrik gitu. Jadi nggak cocok lah dengan kaum muslim Indonesia, karena kaum muslim Indonesia itu ya seperti itu, ingin mengamalkan praktek-praktek Islam yang menurut saya juga itu bukanlah sesuatu hal yang menyimpang ya, pergi ke kuburan, tahlilan atau silaturahim, berbagai macam walimah, itu semuanya adalah tambahan-tambahan. Memang itu disebut sebagai, kalau mau disebut bid'ah ya bid'ah, tapi itu adalah bid'ah yang hasanah, bukanlah bid'ah yang sesat seperti yang dicap oleh kaum Wahabi gitu. Jadi saya kira kita tidak bisa terlalu simplistis dengan mengatakan Islam Indonesia Islam yang tidak murni. Nah, yang kedua saya kira penolakan itu juga terkait misalnya dengan kenyataan bahwa paham Wahabiyah dan praktek Wahabiyah itu adalah ahistoris, tidak historis ya. Tidak historis, misalnya mereka itu kalau kita pergi ke Mekah dan Madinah, semua bangunan-bangunan, monumen-monumen historis itu dihapuskan, dihilangkan gitu. Tidak ada lagi, hampir tidak ada lagi monumen historis di Mekah dan Madinah. Dan ini bagi kaum muslim Indonesia khususnya nggak cocok gitu ya. Dengan pandangan dunia kaum muslim Indonesia ini nggak cocok gitu. Orang Islam Indonesia ini sangat sadar pada sejarah gitu. Nah, yang terakhir sekali adalah bahwa
Sering sekali orang Wahabi ini muncul dengan pemahaman keagamaan yang sangat literal, sangat harfiah begitu. Sangat harfiah sehingga kemudian agak aneh-aneh juga, misalnya cara berpakaiannya, cara celananya dan lain sebagainya, yang mereka dan juga bahkan cara makannya dipandang sebagai cara makannya Nabi gitu. Nah, itu nggak cocok dengan situasi sekarang ini, karena kemudian terjadi kontradiksi-kontradiksi. Jadi salah satu kelemahan pokok dari Wahabi ini adalah salah dalam persepsi dan konsepsi mengenai kehidupan Nabi dan kehidupan para sahabat. Dan inilah yang saya kira menjadi keberatan bagi kaum muslimin Indonesia untuk bisa mengadopsi, menerima ajaran Wahabi. Ya memang ada orang Indonesia, muslim Indonesia yang mengikuti Wahabi, tapi jumlahnya sangat-sangat terbatas begitu, sangat-sangat terbatas. Dan saya kira ke depan juga tidak akan pernah populer paham Wahabiyah ini di Indonesia.